adik-adik semuanya, kembali di ibadah sekolah minggu online. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Semoga Roh Kudus selalu hadir di dalam setiap kita, walaupun kita ada di rumah. Yuk kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami kembali beribadah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hati kepada kami yang rindu Tuhan. Untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan. Saat ini kami mau beribadah, kami memuji, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara atas kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya semangat karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya buat kita semuanya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Yesus sangat baik buat kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
kami bersyukur kalau Engkau panggil kami semua Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Tante Catherine. Bagaimana kabarnya? Berharap semuanya baik-baik saja. Hari ini, Tante Catherine akan menceritakan kisah dari Kejadian 29 ayat 1-14. Judulnya, Yakub tiba di rumah Laban. Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Suatu hari, Yakub melakukan kesalahan yang sangat besar, sehingga membuat kakaknya yang bernama Esau menjadi sangat marah dan memiliki niat untuk membunuh Yakub. Dan niatnya itu didengar oleh ibunya. Maka segeralah Ribka menyuruh Yakub untuk melarikan diri ke rumah saudaranya yang bernama Laban. Yakub pun menuruti perintah ibunya. Untuk pergi ke rumah Laban pamannya, Yakub harus berjalan kaki karena kan zaman dulu tidak ada kendaraan ya seperti sekarang. Yakub pun merasa lelah dan akhirnya tertidur. Tuhan menemui Yakub di dalam mimpinya dan berkata, "Yakub, aku akan menyertai dan melindungi engkau kemanapun kau pergi." Keesokan harinya pun Yakub meneruskan kembali perjalanannya. Dia menemukan sebuah sumur di padang. Lalu ada beberapa gembala yang datang untuk memberi minum domba-dombanya. Yakub pun bertanya, "Dari manakah kau berasal?" Kata mereka para gembala, "Kami dari Haran." Lalu Yakub pun bertanya kembali, "Kenalkah engkau Laban, cucu Nahor?" "Oh iya, kami kenal. Itu ada Rahel, anaknya Laban yang datang membawa kambing dombanya." Lalu Yakub pun membantu Rahel untuk memberi minum kambing dombanya dan bercerita, "Rahel, aku Yakub adalah saudaramu. Aku anak Ribka, dan Ribka dan ayahmu adalah adik kakak." Rahel pun kaget lalu segera berlari untuk menemui ayahnya untuk menceritakan tentang Yakub. Ketika diceritakan kepada Laban, Laban pun segera menemui Yakub dan berkata, "Oh, kau adalah saudara dagingku. Mari ke rumahku." Dan Yakub pun tinggal di rumah Laban selama 1 bulan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan terhadap Yakub. Tuhan menepati janjinya. Dan hal itu tidak hanya berlaku untuk Yakub, tapi berlaku untuk adik-adik semua yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi setiap adik-adik. Dan Tante Catherine percaya bahwa di tengah pandemi COVID ini, adik-adik tidak perlu takut. Ketika adik-adik sudah percaya, adik-adik pun suka berdoa, Tuhan pasti selalu menyertai dan melindungi. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih bahwa Engkau berjanji untuk selalu menyertai dan melindungi. Di tengah keadaan masih situasi pandemi COVID yang seringkali membuat kami takut, membuat kami khawatir. Biarlah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang membuat kami selalu merasa aman dan damai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membuat aktivitas membuat tempat pensil atau bolpen bentuknya lampion ya. Kita siapkan karton manila 30 x 10 cm, lalu karton bekas dus susu 8 x 8, lalu kertas lipat 12 yang ukuran 12 x 12 ya. Sekarang kita mulai ya. Kita gulung kartonnya ini menjadi kurang lebih diameternya jadi 5 cm ya, 5 cm. Lalu di heater. Mau dilem juga boleh supaya lebih rapih ya. Nah, jadi gini ya. Sudah itu kita gunting dari bawah kurang lebih 1 cm ya. Jaraknya juga 1 cm. Kita gunting sekelilingnya ya. Semuanya yang rapih ya. Nah, sesudah itu kita lipat. Nah, seperti ini ya. Kita beri lem uku ya, supaya lebih kuat menempelnya. Tapi lem biasa juga bisa. Nah, kita beri lem uku. Kita tempelin di karton yang 8 x 8 ini, udah dibungkus ya, warnanya terserah. Nah, kita tempelkan semuanya. Nempel ya. Nah, tinggal dihias ya. Misalnya ini kertas 2x2-nya kita tulisin dulu I love Yesus, atau tentang kasih, atau tentang kerendahan hati, apa gambar boleh ya. Ini tante tulis I love Yesus ya. 2 ya. Buatnya 2, ditilep 1 cm semuanya, ujung-ujungnya 1 cm ya. Lalu ditilep jadi 2. Sudah itu digunting jaraknya setengah cm ya. Nah, tapi jangan sampai putus, digunting semua ya. Lebih kecil lebih bagus ya jaraknya, misalnya setengah cm itu lebih bagus, lampionnya lebih mekar. Nah, udah seperti ini, dibikin 2, lalu tempelkan 2 warna itu ya, warnanya yang cerah-cerah supaya bagus lampionnya. Tempelin jadi 1. Ya, jadi 1 nih. Nah, sudah itu kita beri lem bawahnya, ditempelin ke tempat pensilnya itu, yang karton manila ya. Nah, tempelin dasarnya semua rapih ya. Nah, jadi gini kan. Nih. Terus terakhir di dalamnya ini tempelin lagi. Beri lem, ditempelin ya. Kasih lem. Itu tekan ke bawah. Tempelin ke karton yang hitamnya ya. Rapih ya. Nah, udah deh jadi. Mau bikin berapa biji, misalnya buat kakak atau adik ya.
boleh buat papa di meja kerjanya mama. Oke? Jadi deh, I love Jesus ya. Nah, kita tempel, masukin aja. Mau masih gunting, lem, cutter, boleh ya. Kita taruh di meja. Oke? Selamat mencoba ya adik-adik. Nanti difoto, lalu dikirim ya ke grup ya. Oke? Selamat pagi semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan ya. Bye-bye.